Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, masa Advent merupakan masa penantian akan kedatangan Allah Sang Putra. Kehadiran Allah Putra dalam diri Yesus Kristus merupakan wujud cinta kasih Allah sendiri kepada kita umat manusia. Allah Bapa tidak membiarkan manusia menjadi binasa, maka diutusnya Yesus Kristus ke dalam wujud manusia dalam diri Yesus Sang Putra untuk menjumpai kita manusia yang lemah dan terbatas ini. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan datang menjumpai kita dalam kesederhanaan. Dia menjumpai manusia-manusia yang seringkali jatuh dalam kelalaian karena kelemahan, karena kerapuhan. Tuhan mau supaya kita semua selamat dan tidak binasa. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena lewat masa Advent ini Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putramu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dilahirkan oleh perawan Maria dengan hati yang tulus ikhlas. Dialah cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan, yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Dialah pembawa damai dan sukacita yang sejati, membukakan jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu supaya dalam hidup ini kami selalu siap menantikan kedatangannya, dan pada saat kedatangannya kami diperkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, masa tobat, masa Advent adalah masa bagi kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau Dia akan datang menyapa kita secara pribadi. Dia akan datang membawa sukacita. Saya tahu dan saya sadar betul bahwa fenomena di kota Natal itu sudah terasa di mana-mana. Masuk mal, di sana lagu Natal sudah diperdengarkan dan ornamen-ornamen Natal sudah dipasang sejak 1 Desember. Kita masuk ke kantor-kantor, kita akan menjumpai nuansa Natal sudah terasa di sana. Bahkan mungkin di rumah-rumah kita juga kita sudah memasang ornamen-ornamen Natal, tanda
kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Pohon Natal di rumah sudah dipasang, lampu kelap-kelip sudah mulai dipasang juga, dan kemudian mengingatkan kita Natal sudah semakin dekat. Makna Natal berarti menimba kekuatan, merayakan hari kesederhanaan dalam suasana penuh sukacita. Tuhan datang untuk menjumpai setiap kita yang lemah dan terbatas ini, yang seringkali jatuh dalam dosa karena kelemahan, karena kerapuhan. Injil yang saya pilih hari ini berkisah tentang satu pribadi. Sekian lama dia belum mengenal siapa Yesus itu. Dia hanya mendengar dari orang-orang lain. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kampungnya, dia punya akal meskipun dia punya keterbatasan. Saat Yesus sudah datang di situ, dia karena keterbatasan, karena badannya pendek, dia menghindar dari kerumunan itu, mengambil jarak, lalu kemudian memanjat pohon ara supaya ketika Yesus yang lewat di situ, dia bisa melihatnya secara lebih nyata. Yesus adalah pribadi yang tahu betul apa niat setiap manusia, bagaimana rencana-rencana manusia. Maka ketika Yesus sampai ke pohon itu, Yesus melihat ke atas dan ternyata orang itu ada di atas. Ternyata Yesus sudah mengenal dia. Karena orang itu sekian lama mencari, mau sekedar melihat Yesus. Maka bukti bahwa Yesus mengenal Sakeus, Yesus mengatakan, "Sakeus, segeralah turun, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Yesus memanggil orang itu dengan namanya sendiri. Dan karena Sakeus merasa diri dikenal, dicintai, maka dia segera turun. Dan terjadi dialog di situ. Ketika Yesus menawarkan diri akan datang ke rumah Sakeus, Sakeus membuka hatinya, membuka dirinya, membuka pintu rumahnya untuk Yesus datang ke tempat itu. Ini merupakan pertobatan yang pertama dari seorang Sakeus. Dia dikenal oleh Tuhan, maka sebagai jawabannya dia membuka hatinya, membuka dirinya, dan membuka pintu rumahnya untuk Yesus datang. Saudari dan saudara yang terkasih, kesempatan pertobatan pertama kita adalah saat kita membuka diri kita, mengakui kerapuhan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui dosa-dosa kita, sembari memohon rahmat dari Tuhan. Pertobatan yang kedua yang dialami oleh Sakeus adalah ketika mereka sudah makan di situ dan dia merasa diberkati oleh Tuhan, maka dia berdiri dan mengungkapkan pertobatannya di hadapan Yesus sendiri. Sakeus mengatakan, "Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Melihat pertobatan yang dialami oleh Sakeus, pertobatan pertama tadi, Sakeus membuka dirinya, membuka hatinya untuk Yesus datang, dan bahkan membuka pintu rumahnya. Pertobatan yang kedua adalah dia mau menyadari sekiranya ada kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Sakeus, dia akan melakukan tindakan konkret dengan cara mengembalikannya 4 kali lipat. Yesus menanggapi pertobatan ini dengan mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Saudari dan saudara yang terkasih, pertobatan pribadi seorang Sakeus ternyata mendatangkan keselamatan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi justru bagi segenap anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Hari ini kita berkumpul bersama lewat ibadat tobat absolusi umum menggunakan live streaming. Kita percaya pertobatan yang dilakukan oleh setiap keluarga, oleh setiap pribadi akan mendatangkan rahmat keselamatan bagi keluargamu dan bagi orang-orang yang kamu kasihi dan kamu cintai.
Untuk itulah Yesus datang dalam bentuk bayi yang kecil akan menjumpai kamu secara pribadi, di dalam keluarga, dalam komunitas, dan dalam paroki kita. Semoga perayaan Tobat yang kita rayakan pada hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali kepada fitrah kita masing-masing, kembali untuk melakukan pertobatan-pertobatan konkret seperti yang dilakukan oleh Zakeus. Pertama-tama, kita diajak untuk membuka hati kita, membuka diri kita, supaya Yesus yang akan lahir ini juga hadir di palungan hati kita masing-masing. Dan yang kedua, kalau kemarin-kemarin kita melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa, apalagi kejahatan, kini saatnya untuk berdiri di hadapan Tuhan, melakukan pertobatan, kemudian melakukan tindakan-tindakan konkret, perbuatan-perbuatan kasih sebagai bentuk imbalan, sebagai bentuk pertobatan-pertobatan kita. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, silakan melakukan tindakan-tindakan konkret yang perlu demi penyelamatanmu, penyelamatan keluarga, penyelamatan paroki, dan seluruh umat beriman. Tuhan memberkatimu. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita ingin meneladan Bunda Maria, meneladan Zakeus yang menerima Yesus seutuhnya. Kita ingin menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh syukur, dengan hati yang tulus dan jiwa yang penuh. Tetapi kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi berkat rahmat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, marilah kita mengungkapkan tobat kita dengan meneraskan litani tobat yang setiap kali diharapkan untuk menjawab, Tuhan dengarkanlah kami. Semoga kami memiliki keberanian untuk melihat hidup kami sendiri dan menilainya. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. semoga Engkau menjaga kami dari sikap asal hidup dan tidak punya rasa sesal. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. semoga kami tidak terkurung di dalam diri kami sendiri dalam pengalaman-pengalaman kecewa, kecil hati, atau sikap sombong dan percaya kepada diri sendiri. Tetapi Kau buat mampu membuka diri terhadap kasih-Mu. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. semoga cahaya-Mu menerangi hidup kami yang sebenarnya, dan semoga kami dapat menerima keadaan kami, sehingga akhirnya hanya kasih-Mu lah yang menjadi dasar keikutsertaan kami dalam ibadat tobat ini. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. semoga kami saling menolong untuk mengungkapkan tobat yang benar, sehingga kami dapat mengalami kasih-Mu yang membaharui kehidupan. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. ampunilah kami ya Tuhan karena kami kerdil, karena perasaan-perasaan hati kami sering lebih kami pentingkan daripada suara hati kami, karena hidup kami mengambang di permukaan saja dan tidak mendalam, karena kami tidak selalu mencari bimbingan-Mu dalam hidup kami, karena kami tidak membiarkan Engkau datang menghampiri kami di dalam keheningan, karena kami hidup tidak memancarkan kegembiraan dan damai, tetapi kekecewaan dan keresahan. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami terlalu mudah menggunakan waktu doa untuk kepentingan lain, karena kami tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami terlalu lambat mengulurkan tangan untuk membantu, karena kami marah kalau rencana-rencana kami diganggu, karena kami sering menunda-nunda tugas yang tidak kami senangi. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena pikiran-pikiran kami yang tidak baik, karena kami sering mengadili saudari-saudara kami, karena kami melontarkan kritik yang tidak adil dan kasar. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali tidak ingat akan Dikau,
di saat-saat yang menyenangkan, karena kami tidak mau mencari kekuatan daripadamu di saat kami kesepian. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali memecah belah, karena kami hanya menuntut hak-hak kami dan tidak mau memenuhi tanggung jawab kami, karena kami senang dengan desas-desus yang tidak baik, karena kami tidak mau menjadi teman yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali menipu diri, bersikap seolah-olah kami yang paling penting, ingin menjadi yang terbesar, dan selalu ingin menjadi yang terdepan. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali lemah dalam iman, karena kami malas untuk hidup bersungguh-sungguh, dan tidak mendasarkan hidup kami pada sabdamu, karena seringkali kami berkompromi dengan cara hidup dan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan semangat hidup Kristiani. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali menutup diri terhadap kebutuhan saudari-saudara kami, karena kami lebih senang dilayani daripada melayani, karena kami menuntut hidup lebih daripada yang wajar. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah kami. ampunilah kami Tuhan, karena kami tidak murni dalam pikiran dan tingkah laku, karena kami tidak membiarkan kasih Kristus memenuhi dan menjiwai hidup kami, sehingga kami seringkali mencari kesenangan-kesenangan kami yang lain. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah kami. ampunilah semua dosa-dosa kami Tuhan, berkat kerahiman-Mu yang tanpa batas. Kita hening sejenak, kita haturkan kepada Tuhan rasa syukur kita atas berbagai macam anugerah yang atas berbagai cara dilimpahkan kepada kita. Kita akui dengan tulus dan rendah hati bahwa kita banyak kesempatan, kita tidak berhasil menanggapi rahmat Tuhan yang berlimpah itu, dan kita memohon pengampunan. Ampunilah semua dosa-dosa kami Tuhan, berkat kerahiman-Mu yang tanpa batas. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah kami.
Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Rahim. Dalam berbagai kesempatan, Ia menganugerahkan berbagai macam hal yang baik kepada kita. Kita syukuri anugerah-anugerah itu, namun di dalam perjalanan hidup kita seringkali tidak menanggapi kebaikan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kita mohon pengampunan, tetapi kita juga percaya bahwa Allah yang Maha Baik akan selalu menyertai kita di dalam perjalanan pesyarahan iman kita, meneguhkan kita kembali, membangkitkan kembali ketika kita jatuh dan menguatkan kita. Sebagai tanda tobat, silakan membuat sebuah doa pribadi bersyukur kepada Tuhan atas berbagai macam anugerah yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita masing-masing, kepada keluarga-keluarga, kepada komunitas kita. Kita mohon semoga keluarga-keluarga dan komunitas kita menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya iman, pengharapan, dan kasih. Sekarang, marilah dengan rendah hati yang terbuka dan rasa syukur yang berlimpah terhadap belas kasih Allah, kita mohon pengampunan. Allah yang Maha Rahim,
telah mendamaikan dunia dengan dirinya berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Semoga berkat pelayanan gereja, Ia melimpahkan damai dan pengampunan kepada kita, kepada saudari dan saudara sekalian yang bertobat dengan tulus hati ini. Maka, atas kuasa gereja yang dilimpahkan kepada saya melepaskan saudari dan saudara dari segala dosa-dosamu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadat tobat kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan hidup kita dalam damai Tuhan. Amin. Rahmat yang mengalir